Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada. Balik lagi sama saya Jimmy Ramdan Fadila di channel Cianjur Flight. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan bisa bersilaturahmi dengan abang saya gitu, Kang Farhan. Kang, gimana, sehat? Alhamdulillah, Bang Jimmy. Alhamdulillah kita semua sama-sama sehat ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita mau berbincang terkait literasi kawan-kawan bersama Kang Farhan yang udah lama mungkin ya dibanding saya bergerak di bidang literasi. Udah berapa tahun, Kang? Masih sebentar, 3 tahunan lah. Oh, 3 tahun itu udah lumayan, Kang. Banyak orang yang masih sudah malang melintang batu rumah. Oh, betul sih, kalau misalkan kita benar sih, kita memang harus selalu melihat ke bawah ya, Kang. Ya. Ya kalau patokannya komunitas literasi dan teman-teman di Cikaracak memang baru 3 tahun, 2021 Cikaracak deh. Walaupun sebelum-sebelumnya juga sok ngobrol bersama teman-teman yang lain gitu tentang masalah buku literasi secara umum. Tapi secara fokus Cikaracak tuh baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Tapi kalau secara pribadi mah udah lama mungkin, Kang. Pengalaman baca mah ya memang dari kecil, alhamdulillah keluarga juga suka baca. Jadi adik kakak juga suka baca. Jadi di buku di rumah itu ada yang buku si papa, si mama, si tete, adik-adik juga. Jadi kumpul. Gabungan berarti. Alhamdulillah. Emang sih Kang Farhan ini kalau di rumahnya kawan-kawan, kalau kalian tahu banyak sekali. Tiap pojok-pojok itu buku semua, Kang. Ya. Mantap. Dan itu sekali lagi sedikit dibanding teman-teman yang di luar sana sebenarnya gitu. Betul memang sih, Kang. Nah, Kang, kalau misalkan kita bicara tentang literasi itu sendiri, Kang, barangkali kawan-kawan kan sering nih, banyak kan orang sering mendengar kata literasi, namun secara pemahaman apa itu literasi itu kadang-kadang kan ada juga yang tidak tahu. Literasi itu kalau misalkan dijelaskan itu seperti apa, Kang? Apa gitu literasi itu? Jadi emang literasi itu bukan terlalu luas, tapi memang luas sekali sih aspek yang masuk di luar lingkup literasi itu. Tapi kalau yang saya pernah baca di websitenya UNESCO misalnya, memang secara didaksinya saya juga kurang ingat. Tapi secara umum literasi itu adalah sesuatu yang kemampuan membaca, berhitung, analytical thinking untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Nah, kemudian kalau nggak salah juga saya baca di websitenya Kemendikbud, itu juga sebenarnya poin pentingnya adalah ada tujuan dan literasi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Jadi secara umum seperti itulah. Sejauh yang saya tahu gitu, kalau saya tidak salah baca. Berarti memang literasi itu bisa dikatakan sebagai fondasi daripada tujuan yang ingin kita capai. Betul, disadari atau tidak disadari. Karena sebenarnya mungkin saja banyak orang-orang yang sebenarnya secara kegiatan sudah berliterasi, walaupun tidak dikasih judul bahwa itu mereka sudah melakukan kegiatan literasi. Misalnya Kang Jimmy berpikir tentang apa yang mau dilakukan beberapa tahun ke belakang atau ke depan. Itu kan sebenarnya proses berpikir, dan di sana proses literasi itu terjadi dalam pandangan saya gitu. Dan berusaha untuk mencapai tujuan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran kita, itu juga merupakan satu proses literasi dalam pandangan saya begitu. Jadi memang luas ya kawan-kawan. Karena Kang seringkali ketika bicara literasi itu orang-orang sering menafsirkan bahwa literasi itu hanya lingkup baca dan tulis doang gitu, Kang. Betul. Tapi yang menarik juga keluasan literasi itu juga itu yang menjadi salah satu hal yang susah untuk jadi patokan seberapa tinggi tingkat literasi di satu daerah atau di satu tempat gitu. Jadi patokannya mau apa nih gitu misalnya. Di satu tempat itu tinggi literasinya, apakah semua orang tidak ada yang buta huruf? Atau seperti apa? Karena memang pertanyaan yang selalu saya tanyakan, misalnya ada nggak teman-teman yang katakanlah tidak suka baca buku?
pernah temu? Ada. Tapi hidup kan? Iya. Masih hidup. Bahkan tidak sedikit yang sukses gitu, Iya, yang betul. banyak uangnya gitu. Nah gitu. Jadi memang luas arti literasi, tapi di sisi lain juga keluasan itu dalam aspek survei-survei itu juga satu hal yang sedikit banyak menjadi tantangan untuk menentukan instrumen apa yang harus ada di survei itu misalnya gitu. Tapi kalau kita kerucutkan misalkan kan seperti apa yang Akang barusan jelaskan, ketika memang kita kerucutkan untuk membahas literasi dalam jangkauan minat baca nih Kang. Gimana tanggapan Minat baca buku Iya, berarti ya? buku berarti. Nah, menurut Akang nih di generasi sekarang atau di kondisi sekarang nih, ketika kita bicara soal literasi dalam jangkauan baca buku, berapa persen sih ataupun banyak atau sedikit gitu orang-orang yang minat terhadap membaca buku gitu Kang, khususnya di Cianjur gitu Kang. Sepengalaman Akang lihat-lihat gitu orang-orang. Ya sebenarnya ada beberapa survei yang bisa jadi patokan untuk tingkat literasi itu. Ada 3 lembaga yang bertanggung jawab di bidang literasi di Indonesia itu. Yang pertama, pokoknya 3 lembaga yang bertanggung jawab dalam survei literasi, survei literasinya gitu. Yang pertama BPS, terus BPS dia bertanggung jawab untuk mensurvei literasi dasar. Jadi dasar itu baca tulis. Baca tulis saja. Jadi lalu buta huruf sabaraha hiji kene. Nah, ada juga Kemendikbudristek itu bertanggung jawab juga masalah literasi. Ada kalau nggak salah mah ALM gitu, analisis literasi masyarakat, atau ALS, analisis literasi siswa. Nah, terus yang ketiganya ada Perpusnas. Perpusnas ada istilahnya satu metodenya adalah IPLM, Indeks Pertumbuhan Literasi Masyarakat kalau salah. Nah, memang dari survei-survei itu menunjukkan bahwa secara umum lah, kalau secara internasional ada dari PISA. Singkatannya saya lupa lagi, PISA itu di bawah OECD. OECD itu adalah lembaga yang concern di bidang economic development di satu daerah. Nah, di inti nama dan memang sama-sama kita tahu tingkat literasi entah itu di Cianjur, Jawa Barat ataupun Indonesia di mata dunia, kita harus sadari menurut survei-survei itu memang ada di tidak terlalu tinggi lah, malah di kalangan bawah. Tapi saya sih tidak terlalu mengacu ke survei eta, Jim. Jadi misalnya katakanlah kalau di survei itu mengatakan bahwa Cianjur tingkat literasinya tinggi, tidak serta-merta itu menjadikan saya kemudian percaya. Bukan ya, tapi maksudnya tidak melakukan apa-apa gitu. Karena Cianjurnya tinggi, jadi ya sudah, saya kenapa harus bikin giat-giat literasi. Karena yang acuan sebenarnya yang saya pakai itu juga kemudian yang salah satu alasan kenapa saya akhirnya bikin komunitas literasi ya, Cikaracak ya, itu karena yang saya tahu itu di sekitar saya gitu. Jadi misalnya saya kemarin ngobrol dengan teman, ternyata di Cianjur bagian selatan misalnya masih ada usia SMA yang belum bisa baca. Nah, masih ada. Nah, dalam pengalaman saya karena pernah ngajar di satu sekolah, terus saya bertanya ke beberapa murid pengetahuan umum yang kayaknya harusnya dia tahu gitu. Nah, tapi dia tidak tahu. Nah, ini menjadi kayak ini kayaknya ada yang salah gitu. Dan kata beberapa bulan yang lalu, tahun itu juga muncul bahwa Indonesia itu masih banyak yang dalam viral-viral SMP belum bisa baca. Bahkan kalau dari teman tadi SMA belum bisa baca, atau disuguhi pertanyaan-pertanyaan singkatan dari MPR kemana, SMPT kemana gitu, singkatannya itu tidak sesuai yang seharusnya gitu. Wah, itu kan baru viral sekarang, ternyata beberapa tahun ke belakang bahkan bertahun-tahun yang lalu itu ya sudah terjadi seperti itu. Nah gitu, jadi kalaupun misalnya cek survei Cianjur itu bagus, tapi sedangkan saya masih melihat di sekitar saya masih ada seperti itu, tetap saya akan melakukan sesuatu gitu. Gitu. Jadi survei itu bukan acuan satu-satunya bagi saya. Sejauh apa yang saya lihat di sekitar saya itu yang jadi acuan besarnya itu sebenarnya gitu. Memang sih
hal-hal yang kita sering perhatikan mungkin dan terjadi di lingkungan kita, itulah yang membuat kita seringkali berpikir untuk bertindak gitu Kang. Ya gitu, misalnya kia katakanlah tingkat kesejahteraan di Cianjur itu tinggi sekali. Tapi satu waktu saya melihat Jimmy belum makan, masa saya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya fokusnya bukan untuk ya bukan karena itu dari survei-survei itu. Tapi sejauh yang saya tahu di sekitar saya masih ada orang-orang yang masih butuh bantuan dalam hal ini literasi, ya bergerak saja gitu. Namun Kang, ketika bicara tadi ya, yang akan jelaskan bicara tentang literasi dari sekut membaca gitu Kang ya, dan ya membaca hal-hal umum ataupun khusus yang memang diminati oleh orang-orang gitu, khususnya di generasi kita. Sepengalaman Akang gitu Kang, secara konsen membaca, perbedaannya yang didapatkan oleh diri gitu Kang, yang terasa signifikan atau tidak terhadap perubahan diri gitu dengan kita sering membaca Kang. Sebenarnya mau nanya ke sayanya, ya tentu saja saya akan menjawab iya gitu. Saya ingat di satu kutipan di buku 48 Hukum Kekuasaan, ada satu cantuman quote, saya lupa lagi siapa, cuman orang bodoh katanya begitu. Orang bodoh adalah orang yang belajar dari pengalaman sendiri gitu. Saya tidak mau belajar dari orang bodoh itu. Jadi orang pintar itu dia belajar dari banyak orang lain. Nah, baca buku itu adalah, kalau saya mengutip tokoh nasional di Indonesia, jadi membaca itu adalah cara curang untuk sukses gitu. Karena kita tidak harus menjalani hal yang hal yang mungkin panjang, tapi yang sudah dijalani oleh orang lain yang sukses. Ya, kita membaca saja. Jadi menghemat waktu lah, dan lebih efektif kadinya. Itu. Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh, bagi saya sih berpengaruh. Terutama ya masalah itu. Terus juga kadang kita seringkali ingin keluar dari kenyataan. Nah, kadang kita baca buku memikirkan apa, kalau fiksinya, novel, membayangkan sebagai tokoh itu, menjelaskan dunianya dalam pemikirannya. Nah, itu kita seakan-akan berada dalam dunia itu, dan ya sedikit lupa lah dengan permasalahan yang ada yang terjadi ya. Nah, kenapa saya menanyakan tentang hal tersebut ya Kang? Ya barangkali kan ada kawan-kawan yang memang menonton gitu, bertanya-tanya gitu, seberapa berpengaruh bagi mereka ketika memang mereka mau mulai gitu Kang, mau mulai membaca gitu. Makanya tadi saya tanyakan hal tersebut. Sebenarnya itu jawaban itu sih, jawaban klise itu. Memang jawaban seriusnya banyak penelitian yang akan terjadi di otak kita. Salah satunya adalah semakin berat sesuatu yang dibaca, itu otak kita semakin pasif. Jadi semakin pasif yang kita baca, semakin aktif yang kita baca, otak kita semakin pasif. Semakin pasif hal yang kita baca, maka otak kita semakin aktif. Maka akhirnya ketika tulisan-tulisan yang kita baca, kita akan aktif memikirkan, membayangkan hal-hal yang kita mengimajinasikan apa yang kita baca gitu. Dan mungkin beda kalau Jimmy baca satu paragraf yang sama dengan saya, mungkin yang Jimmy imajinasikan akan berbeda dengan apa yang saya imajinasikan gitu. Tapi kalau misalnya bergambar misalnya atau bahkan video, bergerak aktif sekali, ya kita tidak punya ruang untuk berimajinasi kan sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Dan juga banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana otak kita bekerja ketika kita membaca. Nah, itu sebenarnya jawaban serius nama gitu nukar itu nanti. Betul. Tapi saya jawaban keren lah sebenarnya. Apa tuh Kang? Dan itu sebenarnya pendekatan saya. Jim pernah tuh ngumpul di satu tongkrongan. Begitu kumpul, dan yang dilakukan apa pertama kali itu? Baru ke HP kan? Iya betul. Baru ke HP, umur 5-an ngumpul baru ke HP. Saya baca buku, gitu.
Cek saya mah teh keren, cek saya mah. Iya. Jadi nah itu bahasa teman saya mah yang beda ti batur nih, anti mainstream. Anti mainstream ya Begitu. kan. Batur mereka HP walaupun dulu mah hal seperti itu mungkin tidak terlalu itu ya. Saya waktu SMA tuh sering kali teman-teman teh pinjam buku, ada peminjaman buku tadi Joglo. Ya tidak terlalu stand out lah ketika orang baca buku teh. Biasa aja. Kayaknya sepertinya sekarang mah mahal pisan. Memang sih sudah. Jimmy bawa buku kemana-mana. Waktu Jimmy di stasiun atau di terminal Baca yang baca buku. Cek saya mah keren gitu. Keren sih untuk saat ini mah Kang. Ya ada sebenarnya mah. Maksud dari literasian juga biar keren. Nah, kan udah terjawab ya hal yang saya tanyakan gitu. Untuk memancing kawan-kawan yang memang mau memulai gitu membaca buku. Nah, tapi kan ketika kita tanyakan gitu, kan terkadang suka juga ada yang berpikir bahwa ketika memang kenapa gitu, ketika kita tanya ke kawan kita kenapa nggak suka baca buku, ya karena kita tidak terfasilitasi untuk membaca buku. Kadang kan ada hal-hal jawaban seperti gitu Kang. Nah, tapi lebih jelasnya gitu Kang, ketika memang Akang selalu bergelut di lapangan, apa sih yang melatar belakangi secara pasti gitu orang-orang itu tidak membaca buku? Apa karena memang tidak terfasilitasi gitu? Memang dari jangkauan mereka tinggal itu sulit untuk menemukan buku atau seperti apa gitu? Hingga pada akhirnya mereka jadi kurang minat baca buku gitu Kang. Di lapangan gitu yang sering kali Akang lihat gitu. Ya memang salah satu faktor dari minat baca yang rendah itu adalah memang salah satunya adalah fasilitas yang ada. Tapi memang tidak satu-satunya. Dan sebenarnya dengan mental yang kuat, sebenarnya ketika mereka mau baca buku, Pinggir jalan, sorry. ya, ketika mereka mau baca buku, sesusah apa sih sebenarnya kan buku? Cari buku itu sesusah apa? Bahkan misalnya nanti kadang bacaan mah gitu, kalau misalnya konteksnya bacaan secara umum, kadang jadi bungkus gorengan gebala eta bacaan sebenarnya bekas-bekas koran. Jadi, iya memang salah satu faktornya adalah fasilitas, dan itu beberapa kali disorot ya, yang sering kali disorot. Tapi saya pikir ketika dia memang sudah tekadnya sudah bulat ingin baca buku, pasti aja jalan sebenarnya. Dan banyak sekali bacaan-bacaan di sekitar kita yang bisa kita akses. Pinjam-pinjam, pusda ada gitu, pusdanya perpustakaan daerah ada gitu, atau teman-teman di sekitarnya saya yakin ada 1-2 buku. Di sekolahnya pun, karena bagian dari salah satu peraturan yang ditetapkan bahwa sekolah itu harus ada perpustakaan, jadi pasti aja hiji 2 buku mah begitu. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya lebih mengerucut, misalnya dalam satu tema tertentu. Misalnya, kenapa Jimmy tidak membaca masalah sejarah? Nah, mungkin saja akses kepada buku-buku sejarah kurang misalnya gitu. Misalnya banyak orang yang baca buku, tapi baca buku nanti baca buku ekonomi, filsafat, self improvement dan naon itu. Tapi buku sejarahnya kurang, mungkin saja seperti itu. Tapi tetap kalau saya masih melihatnya tekad itu memang ketika tekadnya bulat bakal aya gitu. Walaupun balik deui secara dasar fondasinya memang fasilitas itu harus ada, tapi bukan satu-satunya hal yang menentukan seseorang itu bisa membaca gitu. Yang saya temukan di lapangan, kalau saya tanya sok baca buku tuh murni sebenarnya yang sejauh ini sih bukan karena fasilitas justru sebenarnya, tapi karena emang pengen aja. Can hayang Kang cenah. Gitu. Can hayang, dan saya juga tidak masalah misalnya itu can hayang mah gitu. Sebenarnya jadi masalah itu sebenarnya bukan pertanyaan apakah literasi kita tinggi atau rendahnya, tapi setelah literasi tinggi apa yang terjadi. Jadi pertanyaan setelahnya itu, misalnya kesuksesan,
kebahagiaan. Banyak orang yang tidak baca buku misalnya teh, tapi tetap bahagia misalnya teh. Nah, sebenarnya itu yang saya cari. Maksudnya gini sih, jadi saya tuh lebih sedih melihat orang tidak tahu arah tujuan hidupnya, makna hidupnya untuk apa, daripada melihat orang tidak baca. Gitu. Karena memang untuk orang-orang yang tidak tahu akan makna hidupnya mah enggak. Nah, sebenarnya macarnya tuh bakal liar, bakal segala dibaca, kemudian standarnya bakal berubah-ubah. Gitu. Itu makanya sebenarnya yang saya garis bawahi dari pengertian literasi dari UNESCO misalnya. Memang banyak pengertian literasi dari berbagai ahli. Tapi yang saya garis bawahi adalah literasi itu adalah media untuk mencapai tujuan. Ketika tujuannya belum ada, ya literasi itu untuk menguatkan apa? Malahan kita bakal banyak baca buku dari genre apapun, tapi napaknya kumaha itu, mengaplikasinya kumaha. Aplikasinya ya betul. Saya sih gitu. Begitu. Iya sih. Tapi untuk sementara untuk mencapai minat dulu mah ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Memang banyak itunya, banyak manfaatnya lah literasi teh gitu. Baca buku tuh banyak manfaatnya. Pun juga sebenarnya kalau berbicara dari tujuan makna hidup itu yang ingin dicari dalam kehidupan pun sebenarnya bisa melalui literasi juga. Banyak buku yang membahas tentang tujuan apa yang seharusnya kita punya itu. Setelah kita menetapkan oke, saya mau berkarya di sini, ya baru kita fokus ke bacaan-bacaan yang akan membantu fokus kita. Tapi emang gitu sih Kang, awal saya pribadi gitu untuk mencoba memaknai hidup, ya saya coba baca bukan buku berat sih, baca novel Laskar Pelangi Kang. Nah benar. Nah Laskar Pelangi buku awal yang pernah saya baca hingga pada akhirnya setiap novel yang dikeluarkan Andrea Hirata saya kumpulkan, saya baca-baca. Berjenjang semakin hari udah terbaca Laskar Pelangi dan beserta edisi yang lainnya dari Andrea Hirata. Saya mencoba mulai baca buku yang bisa memberikan fondasi saya mencapai tujuan saya, karena udah tergambar lah dari Laskar Pelangi saya itu jadi apa gitu. Bacalah buku makin kesini makin mengerucut gitu ya. Makin kerucut lah. Ya bisa gitu. Ya walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisirnya. Apa yang dirasakan ku saya, ku Jimmy, tidak bisa disamaratakan dengan beda-beda sih emang. Orang lain beda-beda. Ya tapi intinya mah apapun yang dilakukan. Bahkan sebenarnya saya pribadi sih tidak terlalu jadi masalah tadinya. Ketika orang tidak mau baca buku juga tidak apa-apa. Tapi saya bakal lebih sedih ketika mendengar ya orang-orang tuh hidup berjalan ngagelieur gitu tanpa tujuan itu. Dan tujuan itu bisa didapatkan oleh banyak hal. Kita bisa dapatkan makna hidup tuh. Salah satunya baca buku. Jadi bukan satu-satunya jalan. Gitu. Terus sebenarnya malah fiksi, saya juga asalnya berpikir bahwa fiksi itu ya bacaan yang nanti hampang lah gitu. Hampang. Tapi ternyata saya baru menemukan fiksi itu ada itunya, ada kajian tersendiri bahwa justru membaca fiksi juga ada manfaatnya itu besar sekali. Jadi katakanlah bagi orang-orang yang berpikir, nah orang baca fiksi, baca novel, ya itu baca mah masalah teori-teori naon itu. Nah bagi orang yang mengatakan seperti itu, ternyata ada penelitiannya gitu. Wah nanti dibaca-baca lagi gitu masalahnya. Jadi fiksi itu ternyata manfaatnya besar sekali gitu. Jadi seringkali kurang teh melihat sebelah mata, padahal manfaatnya besar sekali itu fiksi itu. Salah satunya Kang Sepil apa tuh manfaat dari ya berdasarkan penelitian yang pernah Kang baca, manfaat dari baca fiksi itu, kalau saya pribadi makan secara pengalaman apa ya, baca fiksi itu jadi mentalitas juga. Ya kan itu sebenarnya yang tadi dirasakan. Itu mantap. Andrea Hirata, Laskar Pelangi, Eden Sor, terus ini dua deh itu dah. Tetralogi ban. Ya, itu sebenarnya yang bisa dirasakan itu. Terus ada juga penelitian yang saya dengar ya. Itu bahwa tingkat empati itu berbeda. Seseorang yang membaca buku teoritisnya, ya buku-buku biasa teoritis non fiksi,
ada buku yang menceritakan event teh ya kejadian saja. Ya, gitu. Jalan ini kemudian bertabrak. Ada juga yang membaca buku anu fiksi yang mengedepankan penokohan. Oh, penuh. Ya tokoh. Jadi pembaca itu kan menyelami apa yang dipikirkan oleh si tokoh utama itu betul. dalam pandangan dia, dalam pikiran dia. Itu ternyata lebih empati orang-orang nuka itu teh. Nah, saya tapi belum baca jurnalnya, belum baca itu. Nah, tapi saya dengar dari seminar tentang kenapa membaca buku fiksi itu bagus gitu. Nah, tapi itu kan yang diteliti ke orang ya. Nah, yang dekat-dekat sama kita saja. Tadi kata Jimmy mendapatkan itu. Saya pribadi pertama kali fiksi ya selain rame gitu, plotnya bagus, pelajarannya itu sebenarnya banyak. Misalnya baru-baru ini saya baca sebenarnya di buku lama dan saya karena ini saya belum baca, saya baru baca baru-baru ini. Misalnya Paulo Coelho, The Alchemist, terus Negeri Para Berdebah, Terelie yang sebenarnya buku lama tapi baru saya baca. Nah, itu pelajaran itu keren-keren pisan sebenarnya gitu. Emang sih Terelie apalagi itu. Animal Farm, George Orwell, buku lama gitu kan. Itu filsafat Dunia Shopee misalnya. Oh, Dunia Shopee. Eastern Gardner. Dunia Shopee. Cerita si Shopee-nya itu. Hah? Iya, cerita si Shopee-nya. Shopee, Ya. Dunia Shopee, Dunia Anak, buku selanjutnya apa? Banyaklah dunia-dunia. Gitulah fiksi. Emang sih fiksi itu terlihat tidak penting tapi sangat ngaruh gitu kan emang. Ya kan banyak lah orang-orang yang sering baca teoritisme ya hanya apa sih kan gitu. Ya bagi saya juga pribadi ada semacam non ya menipu otak kita. Misalnya baca Dunia Shopee, itu kan belajar filsafat, tapi ditipu otak kita bahwa itu kalem iya mah mual berat gitu. Ini mah bukan bahasan berat. Kayak cerita pun ya, ada si Shopee dengan si orang tua itu diceritakan gitu. Padahal itu pelajaran unggul gitu. Mungkin saja lah ya buku-buku sejarah filsafat barat misalnya Bertrand Russell itu juga beberapa poinnya sudah diceritakan di Dunia Shopee dengan cara yang enak gitu. Jadi masuk ke itu. Gitu. Yang cek teman saya macam Dunia Shopee itu di luar mah udah SMP cenah baca nanti itu. Di luar mah meureun cenah katanya itu juga. Itu Jim. Buku terakhir yang dibaca apa Jim? Buku yang terakhir dibaca yang kemarin dari Akang kan Naon? terkait ekonomi dan sosiologi. Oh iya. Soalnya saya lagi pengen ya pendalaman terkait sosiologi apalagi gitu kan. Soalnya menarik gitu. Penggabungan antara sosiologi dengan psikologi ini kan. Asa resep. Nah itu kan semakin mengerucutnya keinginan kita teh kadinya buku-buku nanti mungkin ya mengerucut kadinya nantinya tuh mungkin saja tapi pas orang lain ngobrolin bahasan yang di luar karsep kita apa yang kita suka sebenarnya mungkin agak tidak nyambung misalnya dengan itu tapi kita semakin expert di bidang yang kita baca sebenarnya gitu. Nah itu sebenarnya yang salah satu yang ingin saya dalami juga intinya yang ingin dalami itu kita baca tuh jangan hanya di tataran yang general saja tapi saya ingin mencoba untuk bagaimana mengaplikasikan yang saya baca itu ke dalam sesuatu yang bisa dirasakan di sekitar kita. Gitu. Itu sih Kang. Saya juga kan kalau misalkan secara konsentrasi pendidikan ya, kan saya jurusan agribisnis pertanian. Nah, cuman kan untuk mengimplementasikan hasil studi saya, nah ternyata saya memerlukan satu fokus gitu Kang untuk pendekatan terhadap orang-orang di sekitar
Ya kan kalau ngomongin pertanian ya kita ya setidaknya kita membawa gaya pertanian yang lebih sehat dan lain-lain lah. Kita mau menerapkan pada masyarakat kan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan itu ternyata terlalu tidak masuk gitu. Hingga pada akhirnya sekarang yang saya baca itu tentang sosiologi sama psikologi gitu Kang. Supaya sederhananya kalau psikologi kan setidaknya kita bisa sedikit membaca tentang karakteristik dari si orang tersebut, dan sosiologi menjawab tentang pola pendekatan gitu ya, sederhananya seperti itulah, hingga pada akhirnya hasil konsentrasi pendidikan saya bisa tertuangkan pada masyarakat, diterima secara enak juga di masyarakat gitu sih Kang. Kayak alur bisnis dari petani sampai ke konsumen itu agribisnis tuh sih. Agribisnis Biasanya alur itu kan yang di kenyataan mah kan kayak pengepul, benar lah. benar bukan itu kan itu. Iya sih, agribisnis fokusnya di situ Kadinya, Kang. ya. Bukan di Ya budidayanya. mungkin misalnya teh bisa menjawab gitu. Kan banyak yang bilang itu kalau misalnya tanaman atau harga-harga sayuran tuh naik, kenapa petaninya tidak sejahtera? Sejahtera. Kan berarti kan ada alur, bukan masalah teknis bertaninya gitu, tapi alur itu yang harus kita bisa selesaikan. Ya apapun itu, maksudnya mungkin dari penerapan agribisnis itu kadinya orang bisanya. Bisa. Maksud saya gitu juga. Jadi kita belajar agribisnis. Nah, semakin tadi antum kan mengerucut ke sosiologi untuk intinya mah bagaimana ilmu kita tuh bisa diterapkan gitu. Nah, ketika untuk menerapkan itu, saya butuh ilmu psikologi, maka baca masalah psikologi. Itu maksud saya mah eta keren dah, bahwa apa yang kita baca itu memang dalam rangka mendukung tujuan yang ingin kita capai gitu. Emang sudah. Ya lah, nanti berbincang lagi, main ke rumah, ngobrol lagi, banyak Pasti, yang bisa itu kan. Dan beren kalau saya boleh minta bantuan, apa tuh? bawa buku kemana saja, karena ya seperti tadi lah, di mana baca buku kita tidak tahu berapa orang yang terpengaruh oleh kita baca buku. Dan mungkin saja jalannya emang pas Jimmy nongkrong di mana baca buku, orang lain melihat itu mungkin bisa jadi jalan orang lain itu bisa memulai baca buku. Dan saya yakin juga Jimmy kan banyak followernya gitu. Oh, followers. Kan itu. Gitu. Siapa? Kita coba untuk mensosialisasikan hal tersebut lah dengan kita bertindak seperti tadi yang akan sarankan tersebut. Ya campaign saja, campaign gitu. Keren. Emang sih, kebayang. Jalan berkumpul, buat buku, bukan teng. Ketik masing-masing. 10 menit kemudian kita langsung dibalik. Oh, menyamping. Nah, itu ya kawan-kawan, sederhananya yang memang bisa kita bahas. Kalau teman-teman pengen diskusi secara langsung, saya selalu bicara di setiap konten saya bahwa saya terbuka untuk menerima diskusi bareng gitu sama kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa bareng saya ajak lah Kang Farhan ketika kawan-kawan ada yang mau datang. Saya sekarang, dulu itu kan pindah-pindah ya kawan-kawan. Terakhir saya konten itu waktu di Bebas Kang. Tempat tinggal tuh sekarang mah kita agak geser ke sini. Di dekat DPRD di daerah Nagrak. Nah, kawan-kawan kalau misalkan pengen diskusi bareng-bareng sama kita, boleh datang langsung ke sini. Saya sangat terbuka menerima kawan-kawan yang pengen diskusi. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Closing statement Kang, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, mohon bantuannya sama teman-teman semua. Kalau ada kesempatan untuk mengkampanyekan sama-sama tadilah, sama ke Jimmy juga. Kalau bisa bawa buku kemanapun berada dan baca buku dimanapun, karena kita tidak tahu mungkin ketika
Anda baca buku itu bisa jadi gerbang awal orang lain untuk baca buku juga. Gitu. Betul. Kita dapat pahala oke. Betul, sangat tepat sekali. Gitu kawan-kawan ya, closing statement dari pemateri kita, pemantik kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.